Baiklah, di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah administrasi dan desain jaringan komputer, dengan tema konfigurasi 3 routing dengan DNS server dan web server. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yohanes Eklesia, lalu teman saya M. Iqbal Syam, dan Joni Satria. Baiklah, kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita tambahkan server sendiri untuk membangun DNS dan web servernya. Kita ambil dari menu End Device, lalu masuk ke server, tambahkan servernya. Lalu selanjutnya, karena disebutkan konfigurasi 3 routing, jadi rencananya kami akan membuat 3 buah router dengan konfigurasi dynamic routing menggunakan protokol routing OSPF. Jadi protokol routing yang kami gunakan sendiri yaitu OSPF. Kita tambahkan dulu routernya 3 buah. Lalu switch untuk mengkoneksikan ke komputer klien di bawahnya dan komputer kliennya sendiri. Lalu kami mau antar router ini dihubungkan menggunakan kabel fisik, yaitu kabel serial. Karena secara default di router 2911 tidak ada port serial, maka kita tambahkan dengan membuka routernya, masuk ke physical, lalu tekan modul HWIC 2T, matikan routernya, drag and drop modulnya ke hardware-nya. Setelah terpasang seperti ini, lalu dihidupkan kembali. Lakukan yang sama pada router lainnya. Jika sudah, kita berikan penamaan agar memudahkan kita. Router A, router B, router C. Switch A, switch B, switch C. Lalu kita koneksikan kabel serial dari router A ke router B, lalu dari router B ke router C. Kita koneksikan dari router A ke switch A, lalu dari antar switch ke komputer klien. Selanjutnya kabel penghubung dari server ke router. Yang pertama untuk alokasi IP, saya berikan IP 10.10.10.0/30 untuk koneksi antar router A dan router B, lalu 20.20.20.0/30 untuk koneksi antar router B dan router C. Kenapa saya menggunakan per 30? Karena sifatnya PTP, jadi yang dibutuhkan hanya 2 IP. Jadi saya menggunakan IP network CIDR per 30 agar meminimalisir penggunaan IP. Lalu untuk ke klien, saya gunakan per 24 dengan network 192.168.0.0/24, lalu 192.168.1.0/24, lalu 192.168.2.0/24. Karena ke servernya sifatnya PTP juga, saya berikan IP 192.168.3.0/30.
Selanjutnya kita berikan IP dari router A terlebih dahulu. Pertama ke interface serial 00, no, enable, configure terminal. Kita ganti dulu hostname-nya, router A. Kita berikan masuk ke interface serial 00 untuk memberikan IP-nya. IP address 1 dengan netmax 255.255.255.252. Lalu ketikkan perintah no shutdown untuk menghidupkan interface-nya. Exit. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 0 gigabit 0/0 dengan IP 192.168.0.1. Netmax per 24 itu 255.255.255.0. No shut untuk menghidupkan interface-nya. Lalu masuk ke interface gigabit 0/1 untuk koneksi ke arah router dengan address 192.168.3.1 dan netmax 252. Kita ketikkan perintah no shutdown juga. Untuk router A sudah selesai memberikan IP, sudah sesuai, bisa kita lihat gigabit 0/0 0.1, 0/1 3.1 dan serial 00 10.1. Lalu untuk router B kita masukkan juga IP-nya ke arah serial 0.0.0/0 ke arah router A. Kita ganti hostname-nya ke router B, masuk ke serial 000, lalu tambahkan IP PTP-nya. Titik 2 karena titik 1 tadi digunakan di router A. Shut. Lalu masuk ke interface gigabit 0/0 untuk koneksi ke klien. IP address 192.168.1.1. Lalu masuk ke interface serial 00/1 untuk koneksi ke router C. Dengan address 20.20.21 dan netmax 252. Kita ketikkan no shut untuk menghidupkan interface-nya. Untuk koneksi settingan dan konfigurasi router B sudah selesai untuk sementara. Lalu kita masuk ke router C untuk memasukkan IP-nya. Masuk ke serial 000. Address-nya 22 karena satu sudah digunakan di router B. Lalu no shut. Lalu kita konfigurasi ke arah klien. Interface gigabit 0/0. Untuk konfigurasi IP address di tiap router sudah selesai. Sekarang kita masukkan IP di tiap PC dan server. Pertama kita masukkan di server dengan IP 192.168.3.2 .NET 252 gateway ke 3.1. Itu DNS diisikan sama dengan IP server. Jadi itu DNS semua PC dan router nanti adalah 192.168.3.2. Kita coba ping ke gateway apakah sudah jalan atau belum.
Untuk Pinky Gateway sudah jalan. Lalu kita masuk ke PC 0 dengan networknya 0.0. Gateway ke 01 dan server diisi dengan IP dari server. Kita isi semua IP-nya. Untuk client 0.3, lalu untuk client router B dengan network 1, 2, dan client router C dengan network 2. Kita coba ping ke gateway-nya ke 3.2.1. Kalau kita coba ping ke antar router ini, kita buat dulu saja IP-nya untuk memudahkan. 3.2, jadi ini IP dari tiap komputer ini untuk memudahkan kita melihat IP-nya nanti. Kita coba akses dari PC 5 dengan IP 2.3. Kita coba ping ke IP PC di sebelahnya. Ping 192.168.2.2. Bisa saling ping karena masih satu network dengan IP 2. Tapi kalau kita coba ping ke IP 1 dan 0 atau 3, untuk sekarang belum bisa karena belum ada routing yang mengkoneksikan antar network ini. Contoh 1.2 tidak bisa, ke 0.2 belum bisa juga. Jadi untuk mengkoneksikannya di sini kami menggunakan routing dynamic dengan protokol OSPF. Cara konfigurasinya yang pertama kita masuk ke routernya. Lalu masuk ke router OSPF. Proses ID-nya kita buat 1 saja. Jika sudah, kita masukkan network. Nah, network ini diisi tiap network yang terhubung ke router. Jadi kalau di router A ada 3 network yang terhubung, yaitu network 3.0, network 10.0, dan network 0.0. Cara konfigurasinya, networknya berapa? Yang pertama kita masukkan dulu dari 3.0, 92.168.3.0. Lalu wildcard itu adalah sisa dari netmax. Contohnya misalkan 192.168.3.0. Nah, 3.0 per 30. Jadi ini wildcard adalah sisa bit dari netmax. Netmax kan ada 252, sisa bitnya tinggal 3. Jadi kalau dia sudah 255 berarti 0. Kalau tidak berarti sisanya berapa? Dengan maksimal 255. Untuk per 30 wildcardnya 0.0.0.3. Jadi kita masukkan wildcardnya 0.0.0.3. Lalu area 0. Area 0 ini area backbone. Jika sudah, kita masukkan lagi network ke 10.10.10.0 per 30 karena sama-sama per 30, maka wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu untuk network
ke arah klien 192.168.0.0, wildcardnya adalah 255 karena sisa dari netmax ini 0.0.0.255. Kita coba. Nah, untuk wildcard per 2 itu 0.0.0.255. 255 area 0. Untuk konfigurasi router A harusnya sudah selesai. Kita masuk ke router B. Cara yang sama dan konfigurasi yang sama. Bedanya adalah networknya. Jadi, karena di router B ini terhubung ke network 1.0, 10.0, dan 20.0, maka yang dimasukkan adalah network yang kabelnya terhubung ke router ini. Kita masukkan 1, 10.10.10.0, 0.0.03 area 0, lalu 20.20, lalu yang terakhir 192 network 192.168.1.0, 0.0.0.255 area 0. Ini untuk arah ke klien. Harusnya sudah. Lalu kita lanjut ke router C. Masuk ke routing SPS1 network 20.20.20.0, wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Lalu untuk tinggal ke arah klien, karena di sini cuma hanya 2, ke arah router B dan ke arah klien. Kita tambahkan ke arah klien network 192.168.2.0 dengan wildcard 255 area backbone 0. Nah, coba kita cek dari router A apakah sudah terbaca network dari router B dan router C. Kita bisa lihat di show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada label O yang berarti OSPF. Jadi kita menggunakan routing OSPF untuk menghubungkan antar router dengan network yang berbeda. Didapatkan di sini network 20.20.20.0 yaitu ke arah router, lalu 1.0 ke arah router B, dan 2.0 ke arah router C. Ini dari router A. Kalau router B, kita coba lihat. Nah, dia didapatkan network 0 ke arah router A, lalu SPF ke network 2 ke arah router C, dan ke network 3 ke arah server. Nah, kita coba ping. Ini tadi masih gagal ke 0.2. Untuk sekarang harusnya sudah jalan. Pertama RTO dulu, selanjutnya harusnya sudah jalan. Nah, sudah reply, ping ke klien lain. Kita coba kirim simple PDU. Ini untuk antar network yang sama. Pasti sukses. Ke network yang berbeda. Kita coba pilot. Kita coba lagi. Sudah sukses. Kita coba lagi ke sini. Nah, sudah jalan semua. Kita coba kirim paket PDU, sudah sukses semua. Untuk yang pertama memang dia violet, tapi kita coba kedua pasti dia sudah jalan. Karena routingnya membaca dulu lewat mana akan dilewatkan koneksi tersebut. Nah, untuk ini kita coba sudah sukses semua. Sudah bisa saling ping antar PC, router, dan server. Selanjutnya kita konfigurasi DNS dan webnya. Untuk konfigurasi DNS, kita cukup masuk ke server, lalu ke service, dan masuk ke DNS. Nah, di DNS kita tambahkan nama dari domain yang kita inginkan. Misalkan kelompok 1.com.
addressnya yaitu IP dari server itu sendiri. Lalu kita klik add, lalu masuk ke HTTP. Ini adalah dari web servernya. Untuk mengaktifkannya cukup klik on. Kita coba ubah kata-katanya. Save. Saya masukkan nama kelompok dulu. Kita coba akses DNS-nya dari web server, web browser. Kita coba ping dulu ke server, ping .3.2. Sudah jalan. Kita coba akses ke kelompok1.com. Untuk DNS-nya jangan lupa di-on-kan dulu supaya DNS servernya jalan. Setelah itu kita coba kembali akses web browser ke kelompok1.com. Nah, ini sudah jalan. Untuk website sederhana dari buat siswanya sudah bisa kita akses. Coba lihat tugas kelompok 1 sesuai yang saya buat tadi. Protokol administrasi dan desain jaringan komputer. Kita coba dari komputer lain aksesnya. Web browser. Kita coba ke kelompok1.com. Sudah jalan juga. Kita coba dari klien router B. Kelompok1.com. Sudah jalan juga. Kita coba dari servernya sendiri. Sudah jalan juga. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.